Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara merecord data di dalam sebuah aplikasi SPSS. Dari sebuah, misalkan contoh kalian punya nilai atau apa gitu, bisa dirubah datanya menggunakan record data yang ada di SPSS. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sub pokok yang akan saya bahas, yaitu satu, konsep record data, dua, teknik record data, dan tiga, praktikum record data. Untuk praktikumnya ini semacam tutorial yang akan saya jelaskan dalam bentuk video. Apa sih itu transformasi data? Nah, transformasi data itu untuk mengubah skala pengukuran dari asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis statistik atau suatu proses untuk merubah bentuk data sehingga data siap untuk dianalisis. Nah, mungkin ada yang tahu record data itu apa? Record data itu ialah suatu perintah yang digunakan untuk merubah nilai atau sebuah kategori. Misal, jawaban dari 10 kategori atau lebih bisa kita ubah menjadi 3 atau 4 kategori dan ditempatkan di variabel yang baru. Ada dua cara merubah bentuk data, yaitu satu, compute data, dan dua, record data. Nah, di sini saya akan membahas yang record datanya saja. Mungkin teman-teman saya sudah ada yang membahas tentang compute data. Satu, konsep record data. Record adalah mengelompokkan atau perubahan. Secara konsep record data yaitu proses mengelompokkan ulang suatu data yang sudah dibuat. Dua, pengkategorian data numerik menjadi kategori. Misalnya nilai dikelompokkan menjadi kategori yaitu nilainya 2,50 dan kedua nilainya 2,51 sampai 3 dan yang ketiga nilainya 3,1 atau dilakukan pengelompokan data kategori menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Misalnya, sekolah dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu rendah SD, tingkatan SD, sedang tingkatannya SMP sampai SMA, dan yang paling tinggi itu misalnya mahasiswa atau PT. Dua, teknik record data. Nah, data tentang nilai pendidikan terdiri dari, nah ini contoh misalnya data tentang nilai pendidikan yang terdiri dari satu, nilai Riko 50,50, yang kedua Iki nilainya 55, yang ketiga Fitri nilainya 70, 4 Ajis nilainya 90, 5 Satrio nilainya 95 dan akan merubahnya menjadi 3 tingkatan saja yang terdiri dari 1 rendah, 2 menengah, dan 3 tinggi. Dari definisi di atas, kita akan melakukan perubahan kode, yaitu 1 sampai 2 rendah, dan ketiga menengah, 4 sampai 5 itu yang paling tinggi. Untuk melakukan transformasi ini, saya akan menggunakan perintah record dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya menggunakan yang ada di materi saya ini. Nah, satu dari menu utama di jendela SPSS
Anda bisa klik transform. Nah, dia ada di sebelah sini. Contoh sebagai gambar nih ada di sebelah sini. Maaf, gambar kecil tidak jelas. Nanti saya akan jelaskan menggunakan video. Nah, transformnya ada di sebelah sini. Tinggal kita klik. Lalu akan muncul beberapa tulisan. Nah, kita cari bacanya record into different variable. Nah, kedua, klik variabel nilai rata-rata, kemudian klik tombol panah di tengah untuk memasukkan ke kotak sebelah kanan. Ketiga, isi kotak nama dengan variabel baru, misalnya hasil nilai. Tidak bisa menggunakan spasi, harus disambung, ya harus bersambung, harus nyambung. Dia tidak bisa menggunakan spasi. Nah, ini contoh gambarnya ya yang tadi saya jelaskan, 1 dan 2 sama 3. Nah, ini kan lanjutannya 4 sama 5. Nah, untuk 4, klik tombol change sehingga pada kotak numerik variabel berpindah ke output variabel terlihat dari hasil nilai. Nah ini ya, ini maksudnya numerik. Nah, numerik itu yang ini, untuk output variabelnya yang ini. 5, selanjutnya klik tombol Alt and Use Value akan muncul jendela berikutnya. Nah, maksudnya yang ini. Alt and new value. Maksudnya nah, pertama kan kita misalkan mau merubah nilai nih. Kita pilih nilai contoh kita punya nilai. Nah, nilainya nanti akan muncul di sebelah sini. Kita pilih nilai yang mana, kita klik, lalu kita klik tombol panah ini akan yang tadi kita centang atau kita tekan itu akan berpindah ke numerik variabel. Nah, dari numerik variabel kita bisa tulis di sini output variabel, misalkan kita mau menambahkan, nah di sini kolom-kolom sini yang belum kita buat, misalkan kita akan menambahkan nilai-nilai, hasil nilai atau apa gitu, kita bisa tulis sini, nanti tinggal kita change lalu out and new value akan berpindah. Nah, selanjutnya 6, pada lajur kiri old value, klik tombol range stroke. Artinya kita akan mengisi angka dari 1 sampai 2. Kemudian pada new value, di option value isi dengan angka 1. Selanjutnya klik add hasilnya seperti gambar di bawah ini ya. Sudah. Ini maksudnya sebelah kiri old value. Nah, ini old value, atau bisa kata lainnya itu drop, yang artinya ini akan untuk mengisi angka dari 1 sampai 2. Nah, di sini kita tulis di sini kita tulis angka 1 sampai 2. Dan selanjutnya yang ketujuh, berikutnya pada all value, karena angka yang kita masukkan hanya 1, bukan range atau rentang atau interval. Kemudian masukkan angka 3 pada new value di option value, isi dengan angka 2. Nah, untuk new value, nah ini yang new value nih. Nah, di sebelah sini new value. Kita bisa masukkan angkanya 2. Oke, lanjut. 8, selanjutnya pada out value, klik option button range, atau Anda dapat memilih pilihan range toward hex, artinya kurang dari atau sama dengan. Saya untuk memilih through hex,
isi kotak kosong tersebut dengan angka 4, kemudian pada new value di option value isi dengan angka 3. Selanjutnya klik add, hasilnya gambar di bawah ini ya, seperti gambar di bawah ini. Terus klik continue nih, continue. Nah, untuk membahas nomor apa nih? Out value nih, out value ya. Ini yang new value. Selesai pas kita sudah tulis di angka out dan new value, terus kita isi di range lowest. Nah, yang ini yang sebelah sini yang kedua range third. Ya, yang ini kita tulis angka nilai yang keempat ya. Jika sudah selesai semuanya, nanti kan berpindah ke sini, kita add dan pindah nilai-nilainya di sini yang 3 poin ini yang kita akan pindahkan. Oke. Habis itu kita klik continue. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi kan dua kolom ini kan kosong. Yang tadi kita sudah tulis untuk mengisi hasil-hasil. Untuk yang satu kolom ini, maaf, untuk satu kolom ini terisi hasil nilai ya. Di sini kita bisa lihat ada dua kategori, yaitu istimewa baik, istimewa. Ada 3 kategori, yaitu istimewa, baik, dan buruk. Nah, dari nilai maksudnya ini kita bisa simpulkan dari hasil nilai rata-rata nilai yang nilai di atas 80 itu istimewa dan nilai yang 70 itu baik, dan untuk yang 59 itu buruk. Nah, jadi kan nilai-nilai ini bisa kita kelompokkan jadi 3 kelompok, dan untuk mempermudah dalam mengkategori sebuah nilai agar sebuah analisis yang kita tulis ini gampang untuk dijelaskannya. Ya, sekian materi yang saya paparkan ini, semoga bermanfaat bagi yang melihat dan menonton. Dan selanjutnya saya akan memberikan cara tutorial lewat video yang mungkin akan lebih paham dengan melihat video ya. Baik, terima kasih.